Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita, seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan. Melalui ibadah online di rumah masing-masing, kita harus bersuka cita karena roh Allah turun, hadirat Allah turun di dalam ibadah kita. Sebelum kita akan mulaikan ibadah ini, saya undang kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau sungguh baik, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat kami. Sampai hari ini, kami boleh lewati hari demi hari. Karena Tuhan bersama dengan kami. Kami akan mengadakan ibadah, biar sukacita damai sejahtera turun. Kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi dengan penuh sukacita, di mana hari ini adalah hari yang ke-16 di tahun 2022. Tuhan sudah melindungi kita. Betapa Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan menyanyi dengan penuh sukacita, dengan girang-girang untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Jiwa kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab itu kita bersyukur di tahun 2022, di hari yang ke-16, kita boleh diberikan kesehatan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah yang ada. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah, menerima roti yang hidup, yang sangat membutuhkan jiwa kita. Sebab itu sebelumnya kita akan berdoa dan menyanyi satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Yesus, haleluya. Kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini.
betapa hebat kuasa-Mu di dalam jiwa kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini karena kehebatan-Mu. Pekerjaan Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kemenangan ya Tuhan. Sehingga hari ini kami dapat beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, semua apa yang kami lakukan hari ini, kami yakin berkenan di mata-Mu dan Tuhan memberkati. Kami siap menerima firman-Mu yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati buat kita di tahun yang baru ini. Sekalipun banyak hal yang kita dengar yang akan mendatang, tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti melindungi kita. Mari kita akan buka firman Allah di dalam Ayub pasal yang ke-34. Ayub 34 ayat yang ke-12. Sekali lagi Ayub 34 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Puji Tuhan. Ini adalah pengakuan Ayub di tengah-tengah penderitaan Ayub. Tetapi Tuhan kuatkan imannya, sehingga dia akui di dalam doa dan akui melalui mulutnya, pengakuannya, Allah tidak berlaku curang. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala maksud kita, segala rencana kita, segala tujuan kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kita sangat mengharapkan Tuhan menjawab doa kita. Semua kita sudah sampaikan di dalam doa, dan Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan saudara, apa yang kita doakan, maksud kita, kita doakan permohonan kita kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Bukan yang menjadi permohonan kita pokok, tetapi dijawab oleh Tuhan. B, yang tidak pernah kita mintakan, yang tidak pernah kita ajukan, kita minta kepada Tuhan, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita hadapi apa yang Tuhan izinkan, doa kita dijawab, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Tapi kita terima saja dengan bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menuntut, memaksa doa yang pertama kepada Tuhan, yang Tuhan dengar tetapi Tuhan tidak mengizinkan, kalau kita paksakan dan Tuhan berikan, maka akhirnya akan sia-sia dan kita kecewa dalam hidup kita. Sebab itu Tuhan memberikan apa yang kita tidak minta, itu yang Tuhan berikan. Tetapi itu pas buat kita. Dan kita lakukan dari yang tidak ada menjadi ada, dan kemudian berlanjut sampai diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai permohonan doa kita. Tuhan menyertai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Ayub berkata, sungguh Allah tidak berlaku curang. Kalau kita melawan akan kehendak Tuhan, apa yang kita doakan Tuhan tidak beri, maka kita akan berkata Tuhan curang. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik, sehingga Tuhan memberkati di dalam perjalanan hidup kita. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang menjadi sukacita kita kepada Tuhan.
dalam hidup kita penuh pertanyaan, tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai sampai kesudahan alam. Dan yang berikut, sungguh yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Kita alami sampai saat ini keadilan dan kebenaran daripada Tuhan. Sekalipun orang berkata kita tidak benar atau salah, tetapi kalau kita pasrah dan menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu adil, tidak membengkokkan semua. Karena apa yang disampaikan Allah, firman Allah itu benar dan adil. Dan itu yang kita sedang alami sampai saat ini, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya beri contoh di dalam firman Allah Perjanjian Lama, yaitu seorang yang bernama Ester. Saya tidak akan bacakan semua. Ester ini, dia dari masa kecilnya, ayah dan ibunya sudah meninggal. Dan dia seorang anak yatim piatu, tidak ada orang tua. Tetapi ada pamannya yang mengangkat Ester ini. Dari masa kecilnya diajar, dididik, berserah kepada Tuhan. Yang namanya yaitu Mordekhai. Ini bapak angkatnya. Dan mereka hidup di dalam satu kerajaan yang membuat mereka budak, karena Ester ini adalah keturunan atau orang Yahudi yang tinggal pada zaman Raja Ahasveros, yang bangsa Yahudi ini diperbudak oleh raja ini. Di dalam ayat yang pertama berkata, pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang menjadi yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Besar 127 daerah yang dia kuasai. Dan bangsa Israel, bangsa Yahudi ini diperbudak olehnya. Tapi satu waktu Raja Ahasveros ini di dalam istana mempunyai ratu atau istri yang bernama Wasti, Ratu Wasti. Dan pada satu saat raja merencanakan membuat satu pesta yang besar, dan dia akan memperkenalkan, inilah ratu dari istana, istrinya yang cantik, tidak ada yang melawan kecantikannya. Tetapi sebelum hari hanya untuk diadakan pertunjukan kepada istrinya ini, harus dibuat berbau-bau harum. Nah, jadi disiram wangi-wangian selama berapa bulan. Dan tiba saatnya pesta, puncak pestanya. Maka raja berkata kepada pengawal-pengawal pendamping Ratu Wasti untuk masuk ke dalam ruangan. Sudah cantik, sudah selesai. Kalau sekarang harus ke salon, tetapi dulu yang wangi-wangian itu ada khususnya. Dan hari hanya raja memanggil akan Ratu Wasti ini di dalam Ester 1 ayat yang ke-17 yang terakhir saya akan bacakan. Raja Ahasveros memerintahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau. Aduh, betapa kecewanya.
raja di tengah-tengah undangan yang 127 daerah hadir untuk menyaksikan ratu yang cantik, dan akan diberikan mahkota dan warisan kepada Ratu Wasti ini. Tetapi Ratu Wasti ini menolak, tidak mau datang, tidak mau menghadap raja. Raja sangat marah pada saat itu. Betapa malunya raja ini. Dan kemudian ratu ini dikeluarkan, Ratu Wasti ini dikeluarkan dari istana, tidak berhak lagi. Jadi sekarang tidak ada ratu lagi di dalam istana. Sekian lama, dan satu waktu raja berpikir harus ada ratu di dalam istana. Kemudian raja menyampaikan kepada daerah 127 daerah, kumpulkan gadis-gadis, dan kemudian diuji, dites untuk menjadi ratu di istana. Dikumpullah semua, dan termasuk Ester masuk di dalam gadis-gadis yang ada itu. Tetapi Ester ini karena bangsa Yahudi, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong dia boleh menjadi ratu. Dia berdoa, dia menyampaikan kepada bangsa Yahudi yang diperbudak di luar sana, doakan saya Ester supaya saya bisa menjadi ratu dan membela bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang ada. Mereka berdoa, bergumul berdoa. Dan pesan dari orang tua angkat, papa angkat, yaitu Mordekai, Ester, jangan sekali-kali kamu menyatakan diri atau sampaikan bahwa kamu adalah bangsa Yahudi. Tugas semua dilaksanakan, tapi jangan sekali-kali menyatakan bahwa engkau adalah bangsa Yahudi. Dan itu dipegang, dilakukan oleh Ester selama sekian bulan, 12 bulan kalau tidak salah. Diwangi-wangiin, bergabung dengan gadis-gadis yang lain. Dan kemudian dia menahan diri, dia hanya berdoa, berdiam, berhubungan terus dengan Tuhan. Satu saat raja melihat gadis-gadis ini sudah selesai wangi-wangian. Tetapi raja berkata, nanti di depan saya jangan satu-satu masuk, tetapi mana yang saya panggil, mana yang sebut namanya, itulah yang masuk. Saya akan baca di Ester 2 ayat yang ke-14 terakhir, berkata, ia, yaitu raja, tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja. Ia, gadis, tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Sekian gadis-gadis yang ada, paling hanya satu yang dipilih oleh raja, yang menyenangkan hati raja. Dan apa yang terjadi, saudara? Di dalam ayat yang ke-16 berkata, saya akan bacakan. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadapi Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Ayat 16 ini berbicara tentang Ester dibawa masuk di dalam ruangan. Tidak boleh ada orang lain yang dipanggil, yang masuk bersama Ester. Hanya dipanggil Ester yang masuk. Dan Ester dibawa masuk. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang
dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ada kemenangan kepada Ester. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini artinya saudara, Ester yaitu mengikuti akan rencana daripada apa perintah daripada raja, sehingga dia boleh masuk dalam pilihan daripada Allah, daripada raja. Firman Allah berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita jemaat Tuhan, khususnya GPDI Warung Buncit Mampang Perapatan, kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Yesus. Kalau Yesus memanggil dalam ibadah yang ada, jangan kita menolak seperti Ratu Wasti menolak panggilan raja, maka dia dikeluarkan dari istana. Kita umat Allah, marilah kita setia apa yang diperintahkan Tuhan di dalam firman Allah. Apabila kita beribadah, itu adalah satu panggilan Tuhan untuk bertemu dengan Yesus. Di dalam doa kita, Yesus mengetahui dalam segala hal. Mari di saat-saat ini kita berdoa bersama, supaya kerinduan hati kita untuk beribadah bersama, bertemu dengan Yesus akan terjadi. Memang dalam online yang ada di rumah masing-masing, Yesus ada bersama, ada Roh Kudus. Tetapi firman Allah berkata, jangan tinggalkan persekutuan ibadah yang dibiasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan inilah kerinduan kita yang kita akan lakukan. Tuhan buka jalan. Bulan depan kita akan adakan ibadah tatap muka bersama. Dan saudara sebagai jemaat Tuhan, jangan tolak akan ibadah. Mari kita bersama-sama datang di dalam ibadah yang ada. Karena waktu Ester diletakkan mahkota, maka dibuat satu perjamuan pesta yang besar, dihargai oleh raja. Demikian saudara dan saya, kita menerima berkat-berkat jasmani rohani selama kita berada di dalam dunia ini. Tuhan berkati di dalam usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Istimewa Allah sudah siapkan, Yesus sudah siapkan mahkota upah kita di dalam kerajaan sorga, warisan di dalam kerajaan sorga. Tuhan sudah siapkan. Sekali lagi kita beri kemuliaan kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Dan ayat yang terakhir saya ajak kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, inilah yang sangat menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Dia dengan penuh belas kasihan selalu tangannya diulurkan untuk menjamah dan menolong saudara dan saya. Sebab itu marilah, kita sudah terlena selama hampir 2 tahun. Tidak ada ibadah pertemuan bersama kecuali yang Natal baru lalu. Dan Tuhan pasti buka jalan. Bulan depan kita akan adakan ibadah, sekalipun belum rutin. Tapi mari kita bersama-sama semangat untuk bertemu dalam ibadah. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan, mahkota yang Tuhan sudah siapkan, keselamatan buat saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah. Mari kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan dengan firman Allah pada hari ini. Kita bukan ratu
kita bukan ratu. Kita bukan Ratu Wasti yang ia tidak mau datang bertemu dengan raja. Tetapi kita adalah Ester rohani yang setia taat kepada raja, yaitu kepada Yesus Kristus, dan Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak pernah curang di dalam kehidupan setiap orang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau memberikan yang benar dan adil yang kami alami sampai saat ini. Kami berjalan kepada kebenaran firman-Mu yang Engkau selalu memberikan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, membaharui kembali hati pikiran kami, membaharui batin kami. Firman Allah menyucikan kami dengan kuasa darah Yesus. Firman Allah memberikan semangat buat kami, istimewa untuk ingin beribadah bersama anak-anak Tuhan, bersama, dan Engkau hadir karena ini adalah firman-Mu. Engkau hadir bersama dalam ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kuatkan terus semangat yang baru, kuatkan iman kami di dalam mengiring kepadamu. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, roh-roh penakut, roh-roh yang membimbangkan, roh-roh kekhawatiran, mengganggu, menghalangi jemaat Tuhan untuk beribadah bersama, kami tolak dan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, Engkau satukan kami terus di dalam cinta kasih daripadamu. Kesehatan, kekuatan berikan, dan kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Berjumpa dengan Engkau dalam puji-pujian bersama. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang ada. Berikan ketenangan terus, dan Engkau bela di hikmat akal budi Tuhan berikan kepada pemerintah kami. Mulai dari pusat sampai daerah, bahkan sampai desa-desa. Bahkan seluruh bangsa Indonesia boleh hidup dengan tenang, karena Allah bersama kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam segala rencana-rencana ke depan, di tahun 2022 ini, Tuhan, Engkau berjanji Engkau tidak akan tinggalkan. Tuhan tidak akan biarkan kami berjalan sendirian. Tetapi tangan-Mu yang penuh belas kasihan menuntun kami, sehingga apa yang kami rencanakan terbuka jalan. Apa yang kami sedang kerjakan sukses. Baik itu dari anak-anak yang sudah masuk dalam sekolah, Engkau lindungi terus dengan kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Pekerjaan dan tugas-tugas, usaha-usaha seluruh jemaat yang ada, Tuhan lingkupi dengan kuasa tangan-Mu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat persembahan sidang jemaat Tuhan yang akan mentransfer, baik itu milik Tuhan, perpuluhan, kewajiban jemaat Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan, hasil dari usaha, 1/10 dari hasil usaha sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau buka jalan dan berkati, baik itu kolektor juga, baik itu uang kas diakonia, Tuhan yang sudah akan ditransfer. Hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Bersama tangan Yesus yang penuh belas kasihan diturunkan dan menjamah, membakar segala persembahan ini dengan kuasa api Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbau harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan, Engkau akan balas dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu di dalam segala usaha dan rencana sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Buka jalan, pada bulan depan kami akan mengadakan ibadah pertemuan tatap muka bersama
untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kami yakin Engkau sudah mendengar doa kami. Kami akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Biar Engkau tolong dan tolong sucikan semua. Kita akan menyanyi satu pujian penyembahan. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Puji nama Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam berluas daerahku. Oh Tuhan, benar Tuhan. Perluaskanlah daerah Tuhan dalam pelayanan. Haleluya Yesus. Engkau Haleluya. menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita siapkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dan kita semua bersama-sama dengan Yesus bersuka cita. Dan kami bersyukur semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.